Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama se-Kabupaten Sampang, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidup kita dengan syafaatnya serta memuliakan derajat kita dengan mengutus nabinya Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran beliau menjadi teladan dari penuntun kita dalam kegelapan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa pelita iman dan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua akan selalu mendapat keberkahan dan syafaatnya hingga kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama se-Kabupaten Sampang, rahimakumullah. Di hari pertama di bulan suci Ramadan ini, saya ingin menyampaikan satu tema penting yang kita pedomi bersama, yaitu masalah sabar. Lebih spesifik, saya akan menyampaikan tentang tema sabar berbuah manis. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita. Tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan, kita memiliki kesempatan untuk mengasah dan mengasuh kesabaran kita melalui cara memerangi hawa nafsu, menahan diri dari lapar dan dahaga, serta memperbanyak ibadah. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah yang lebih indah dan lebih manis selain dari kebersamaan kita dengan Allah. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Adakah yang lebih manis dan lebih romantis dari dicintai oleh Allah? Apakah sebenarnya sabar itu? Secara bahasa sabar berarti radya rida, tajallada mengikat, tahammala bertahan, intamala menahan dari menghadapi sesuatu, fi hudu wa itamanan dalam ketenangan, dan dunia sakwa tanpa mengeluh. Apakah untuk sampai derajat sabar itu mudah? Tentu tidak. Mengapa tidak? Karena dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dari godaan dan bertahan dari hal-hal yang mengecewakan. Sebagaimana dicontohkan Al-Quran dalam kisah Nabi Yusuf, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita hadapi, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yakub dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasablun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Bayangkan, bukan hanya itu mencela, bahkan beliau mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya
tersebut luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sampai digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan beliau menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus bersabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, lalu 7 tangkai gandum yang hijau dan tumbuh tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu hendakkan kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita meneladani kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan momentum Ramadan ini, kita bisa menjadi orang yang lebih sabar dan lebih mampu menahan dari segala dosa, amarah, dan hawa nafsu seperti yang telah dikisahkan dalam Al-Quran tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.